Nah, setelah ini sudah lengkap, ingat ya, mulai 10 titik, kemudian sampai ke belakang sampai habis. Kemudian kalau nanti ketika mengcopy pastenya ternyata ada spasi, itu harus dihapuskan dulu spasinya. Nah, setelah itu kita lanjut enter. Halo teman-teman catatan harian kuliah, apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Semoga baik dan sehat selalu. Kali ini, catatan harian kuliah membahas mengenai cara membangun pangkalan data pada aplikasi Jotero. Sebelum ke tutorial cara membangun pangkalan data pada aplikasi Jotero, lebih dulu teman-teman catatan harian kuliah dapat menonton video sebelumnya, yaitu tentang pentingnya menulis sumber rujukan dengan menggunakan penggunaan referensi manager, yaitu Jotero. Kemudian yang kedua, cara download dan install aplikasi Jotero pada link di atas ini. Oke, sebelum lanjut, teman-teman bisa klik tombol subscribe di kanan bawah dan hidupkan loncengnya agar teman-teman dapat updatean video terbaru catatan harian kuliah, dan berikan like pada tiap video serta yuk berdiskusi di kolom komentar pada video ini. Apa sih pangkalan data pada aplikasi Jotero itu? Sebenarnya pangkalan data itu adalah sebuah sistem simpanan data yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Nah, seperti koleksi referensi yang dapat digunakan untuk rujukan pembuatan karya tulis. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menambahkan data koleksi referensi ke dalam aplikasi Jotero, yaitu 1. Menambahkan referensi secara manual. 2. Menambahkan referensi dari internet. Ketiga, menambahkan referensi dari file PDF yang sudah kita download sebelumnya atau yang sudah ada. Yang keempat, menambahkan referensi lewat identifier. Kita lanjut ke tutorialnya langsung dengan langkah-langkah berikut yang menjelaskan bagaimana menambahkan data referensi ke dalam aplikasi Jotero. Oke, sebelum masuk ke bagaimana cara menyusun pangkal data yang baik pada aplikasi Jotero, kita mulai. Pertama kita buka aplikasinya dulu. Nah, setelah aplikasinya dibuka, cara yang pertama tadi adalah dengan menambahkan referensi secara manual. Nah, secara manual yang pertama adalah menggunakan yang ada tanda plusnya, bisa kita klik. Nah, di sini ada pilihan dalam bentuk buku, session, dokumen, jurnal. Nah, pertama kita pilih yang dalam bentuk buku dulu. Nah, setelah kita pilih dalam bentuk buku, nah di sini muncul gambar buku. Kita klik aja. Nah, ketika gambar buku ini kita klik, maka di sebelah kanan akan ada kolom-kolom yang harus diisi, seperti judul, kemudian autornya siapa, abstraknya apa, kemudian volume berapa, edisi berapa, tempatnya di mana, penerbitnya siapa, tanggal berapa, dan bahasanya apa, ISBN-nya apa. Oke, kita coba. Kita ambil mana ya? Oke, ini saya ada buku yang judulnya Human Learning. Oke, nah ini Human Learning. Nah, jadi untuk mengisi data-data dari buku ini dalam bentuk buku ini tuh dalam bentuk buku. Nah, seperti ini namanya dalam bentuk buku. Kita isikan ke dalam sini. Nah, oke, kita buat sejajar dulu biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Bentar, kita buat sejajar dulu. Nah, kita masukkan yang pertama adalah judul buku. Nah, judulnya apa? Kita masukkan di sini. Nah, itu. Oke, kita masukkan. Bentar, kita samakan dulu.
Judul buku Human Learning. Nah, setelah judul buku Human Learning, kemudian kita tulis autornya. Nah, di sini adalah dan post. Berarti nulisnya seperti ini. Kita mulai dari yang post dulu, namanya ini Jane. Oke, ini nama yang pertamanya. Dan yang lastnya namanya Om Rod. Oke, sudah. Nah, kita klik. Oke, nah sudah keluar kan Human Learning Om Rod. Oke, oh ya, ini tadi lupa judulnya kurang lengkap. Oke, nah seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita isi juga nih abstraknya kalau ada, kita klik dulu, coba kita lihat abstraknya ada enggak. Kalau ada abstraknya kita isi, kalau tidak ada tidak apa-apa. Terlalu banyak tidak usah aja. Kemudian langsung kita ke ini edisi, berarti tadi edisinya edisi 6. Edisi 6. Oke, kemudian tempat publikasi di mana? Ntar kita lihat dulu. Tempat publikasinya di mana nih? Di sebentar mana ya? Oh, ini dia. Nih, publikasinya. Amerika Serikat. Oke, kita tulis Amerika. Keliru. State of Oke, nah kemudian publishernya siapa? Nah, di sini publishernya nih, Pearson Education. Bentar, iya betul, namanya Pearson Education. Please, Pearson, oh keliru, Pearson. Education. Nah, kemudian kita lanjutkan tahun, ini tahun terbitnya nih. Kan edisi ke-6, berarti ini tahun terbitnya yang terakhir adalah 2012. Tulis 2012. Bahasanya berarti bahasa Inggris. Inggris tuh. Nah, kemudian lanjut ke ISBN. Ini ISBN-nya. Di sini ada 2 ISBN-nya. Nah, berarti kita pilih yang ini pilih salah satu juga tidak masalah nih. ISBN-nya kita kalau bisa kita copy aja, biar nggak susah. Ternyata tidak bisa di copy. Berarti ISBN-nya 978, ini yang ada logonya ini 978 013 strip belum 0 strip 13 strip 259518 strip 6. Oke, nah sudah jadi. Kemudian judul singkatnya tidak usah diisi, nggak apa-apa. URL-nya ini mungkin teman-teman menemuin buku ini dari mana, bisa kita masukkan. Bentar, saya juga lupa dulu nemuin dari mana ini. Coba kalau kita masuk Google. Oke, Human Learning edisi
6. Nah, ini dia. Nah, benar kan? Kita masukin aja nih alamatnya. Oke, kemudian kita kopikan ke sini. Oke, nah ini sudah jadi nih. Nah, seperti itu cara mengisinya. Yaitu cara mengisi itu tadi, cara mengisi referensi secara manual. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita lanjutkan ke bagaimana cara menambah referensi dari internet. Oh ya, sebelum dari internet, nah kalau yang jurnal juga sama. Tadi buku kan gambarnya seperti ini. Sekarang yang jurnal, kita pilih jurnal artikel, klik. Nah, beda kan tampilannya? Ini tertulis jurnal artikel. Judulnya, ini ada salah satu jurnal yang sudah saya download sebelumnya. Nah, seperti ini bentuk jurnal itu. Oke, coba kita masukkan. Nah, kita perkecil dulu biar sama. Kita tulis jurnal, jurnalnya ini. Ini judulnya, kita copy saja kalau bisa. Oke, copy, paste. Nah, udah. Kemudian autornya kalau bisa semuanya ditulis. Ini nama depannya. Oke, nama depannya kita taruh di sini. Kemudian nama belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah keluar kan Taman Sari. Nah, itu autor pertamanya. Kalau mau nambah, ini kan ada 4 autor. Ya, klik aja nih tombol plus ini. Dan seterusnya. Kita coba ya, tambahin lagi. Keliru. Yang nama depan dulu, kemudian baru nama belakang. Oke, oke kita tambah lagi dan seterusnya sampai sepenuhnya. Nih sampai kepada api ini. Coba saya masukkan lagi. Oke, kita tambah lagi satu terakhir. Oke, ini jangan sampai ada spasi ya. Kita hilangkan. Nah, kemudian nama akhir. Oh, oke, nah ini semua autornya sudah masuk. Kemudian selanjutnya abstrak. Nah, karena ada abstraknya, kita ini ya blok. Oke, kemudian kita klik kanan copy. Taruh sini. Oke, nah sudah masuk. Kemudian nih publikasinya itu nama tempat publikasi di mana? Maaf, nama publikasinya di sini dari Elsevier, tulis saja Elsevier. Elsevier. Oke, volume berapa? Sebentar. Ini volume ini nih. Volumenya volume 46. Kita tulis volume 46. Kemudian berada di halaman berapa? Berada di halaman ini 700 sampai 715. Isunya tidak usah diisi, nggak apa-apa kalau nggak ada. 715 sampai 720. Kemudian tanggal di tahun terbitnya itu tahun 2012 nih. Lihatnya di sini. 2012 atau nih paling bawah di 2012. Tulis 2012. Oke, nah ini sudah terisi semua. Nah, akan
ketika tulis tahun akan tulis di belakangnya kan muncul tulisan Y. Oke, kemudian seri nggak usah diisi, kita langsung ke bahasa. Nah, bahasa kalau ini bahasa Inggris, kita tulisnya bahasa Inggris. Nah, kemudian kita lanjutkan ngisi nih. D O I. Melihatnya di sini. Nah, ketika kita membuka nih dengan kita perbesar nih yang ini, nah yang ini nanti akan kita copy. Jadi ngopinya mulai angka 10 ini. Oke, kita blok, copy. Nah, setelah itu kita copy paste ke sini. Oke, saya ulangi lagi. Yang di blok itu adalah mulai angka 10-nya sampai ke 187. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada ISSN. Kalau ada kita masukkan. Nah, kita cari. Kalau tidak ada tidak apa-apa. ISSN-nya ada tidak ya? Biasanya kalau ISSN itu berada di cover jurnalnya, di bagian utama. Kalau ini kan hanya isi dari beberapa bagian jurnal. Jadi tidak apa-apa, tidak usah diisi. Nah, kemudian nih URL lagi. Nah, ini kalau teman-teman sebelumnya dapatnya dari mana ini? Kita coba kita copy saja. Kemudian kita masukkan ke Google. Kita klik. Oke, sign direct. Kita klik apakah sama judulnya. Kalau judulnya sama berarti benar. Assessment benar, penulisnya ini. Nah, teman-teman bisa langsung aja nih di blok, kemudian di copy, masukkan ke dalam aplikasinya. Oke, nah sudah jadi. Oke, sudah jadi nih. Ini data metadatanya jurnal, artikel jurnal seperti ini metadatanya. Nanti ketika dijadikan daftar rujukan, dia akan muncul secara lengkap. Kemudian kalau yang bawah ini adalah metadatanya buku. Oke, untuk penjelasan dari cara mendapatkan referensi secara manual seperti itu. Nanti kita lanjutkan cara menambahkan referensi dari internet. Oke, selanjutnya yang kedua adalah yaitu menambah referensi dari internet. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi. Yang kedua ini hanya menambahkan referensi dari internet dan itu cukup cepat sekali. Tetapi sebelum menambahkan referensi ini, teman-teman harus sudah menginstal terlebih dahulu aplikasi Jotero-nya. Ini seperti ini bentuk aplikasinya. Kemudian ketika kita buka Google, ada bentuk huruf ini seperti Z atau Jotero di pojok kanan. Itu harus sudah terinstall dulu. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal dan pengen tahu caranya, ada di video kita sebelumnya atau klik aja nih di link paling atas. Nanti saya berikan link di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika teman-teman sudah menginstal dan muncul seperti ini tampilannya, maka kita langsung saja kita buka Mozilla-nya, kemudian kita tuliskan misalnya kita mau apa ya? Mau ambil jurnal dari PubMed misalnya. Kita tulis PubMed. Oke, PubMed. Nah, seperti ini. Kita ambil dari PubMed. Oke, kita pilih salah satu jurnal yang kira-kira bentar, kita ganti saja. Misalnya tentang ini diet. Oke, gini ya. Ini. Oh, ternyata tidak ada. Sebentar. Diabetes nih, diabetes mellitus. Oke, kita ambil salah satu. Nah, seperti ini.
Oke, kita buka. Nah, seperti ini tampilan jurnal itu seperti ini. Untuk isinya nanti bisa teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian setelah tampilan seperti ini, kita kemudian klik ini. Bisa yang atas atau bisa di yang bawah dalam bentuk ini bisa salah satu, kita klik salah satu, klik. Nah, ketika diklik, maka akan muncul seperti ini. Ini tampilan seperti ini. Nah, save dulu, oke. Ini kita klik PDF-nya. Nah, ini kita tunggu sampai muncul. Nah, oke. Nah, ini data sudah muncul. Nah, ini tampilan jurnalnya seperti ini. Jurnal dari Original Research yang bisa diakses gratis dengan ditandai open access. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, caranya agar jurnal ini bisa tersimpan dalam aplikasi Jotero ini, maka adalah dengan cara ketika tampilan seperti ini sudah keluar tampilannya lengkap sampai bawah, maka selanjutnya adalah tinggal mengklik tanda yang saya bilang tadi, ada tulis huruf Z atau Jotero atau tanda seperti ini. Kita klik saja, klik. Nah, kemudian ketika diklik, yang kita arahkan ke bawah sedikit dan kita klik. Oke, kemudian kita nih pilih more. Nah, mau taruh di mana? Mau taruh di luar juga boleh, mau taruh di dalam My Library juga boleh. Oke, ketika sudah clear, kita down. Oke, kita cek sudah masuk atau belum. Nah, ini sudah masuk. Oke, nah sudah masuk kan? Gampang kan? Tidak susah. Itu kelebihannya ketika kita mau mencari artikel langsung dari internet dan bisa langsung masuk nih. Tidak perlu kita menulis, sudah lengkap mulai dari judulnya, autornya siapa nih, autornya sampai 13 nih udah masuk semuanya. Kemudian publikasinya siapa, backgroundnya apa, sudah ada semua, isunya isu berapa. Coba kita lihat ini isu 2, benar nggak? Kita lihat isu 2, benar nggak? Kita lihat dulu. Sesuai tidak dengan isu tulisannya? Mana ya? Sebentar. Isu 2 biasanya itu ada tulisannya kok. Hmm, kok saya tidak menemukan ya? Biasanya ya itu. Biasanya di topik-topiknya yang full, maksudnya full tuh dalam bentuk artikel secara keseluruhan tuh biasanya ada tulisan isu berapa seperti itu. Kalau kita dari internet tadi, tanpa kita mencari pun dia langsung muncul isu berapa, halaman berapa, dan tanggal berapa. Ini bulan, kemudian ini tahun, kemudian bahasanya bahasa Inggris, kemudian nih SN-nya langsung keluar, tanpa harus susah-susah. Nah, seperti itu. Ini cara menambah referensi dari internet. Oke, nah kemudian jadi ketika teman-teman mau menambahkan dalam jumlah banyak, misalnya kita cari lagi nih, cari lagi, oh maaf, nih kita cari lagi misalnya tentang apa? Ini saja. Kita cari lagi yang tentang judul lain misalnya. Oh ini kita klik aja. Nah, ketika seperti ini, langsung klik salah satu, open access. Oke, kemudian kita full text nih, full view full text. Sebentar, mana? Oh ini dia, download dulu. Harus di download. Oke, seperti ini. Nah, kemudian tinggal klik seperti ini. Oke, kita lihat mana ini. Loh, tidak, belum masuk ternyata. Bentar, bentar.
Oke, sebentar. Ini ada kesalahan, belum masuk. Oke, sebentar. Ini harusnya bisa masuk nih. Kok dia tidak mau masuk. Oke, nah ini nih. Oke, kemudian kita taruh di luar saja. Kemudian klik yang ini, done. Kita cek kamu sudah masuk. Mana dia? Oh ini. Nah, full tag-nya udah masuk. Kemudian judul metadatanya pun sudah masuk semua. Nah, seperti itu. Sangat mudah sekali kan? Nah, oke. Selanjutnya menambah referensi dari file PDF. Nah, jadi misalnya nih, teman-teman sudah punya data sebelumnya seperti saya contohkan ini. Nah, saya ternyata sudah punya data artikel yang sudah saya download sebelumnya seperti ini. Nah, gimana caranya biar artikel ini yang di sini tanpa harus saya mencari lagi, saya masukin aja ke dalam aplikasi. Nah, caranya adalah tinggal kita drag tuh maksudnya ditarik seperti ini. Kita klik salah satu, misalnya ini artikelnya tadi ya, kita tahan, klik tahan, kemudian masukkan ke aplikasinya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini kan. Tampilan artikelnya jurnal seperti ini dan di kanannya mana tadi? Oh, keliru. Oh iya, nah ini seperti ini. Oh iya, karena tadi sudah ini ya. Sudah apa namanya? Kita hapus dulu ke double. Ya, kita hapus, kita cari artikel lain yang ini. Karena sudah masuk sebelumnya, kita cari yang lain aja. Oke, yang ini coba kita full tag. Ya, ini saya simpan dulu. Oh, ternyata loading. Oh, ternyata berbayar. Oh, ternyata berbayar. Oh, yang ini yang full tag-nya. Oke, PDF. Nah, oke, kita simpan dulu ya. Saya simpan di bagian tadi yang sesuai tempat saya tadi. Oke, saya taruh di sini. Nah, oke, ternyata. Jadi teman-teman tadi sudah punya artikel nih, artikelnya pengen saya masukkan ke aplikasi Jotero. Oke, tinggal klik bagian artikelnya, kita drag, kita tarik saja, tahan, tarik, lepas. Nah, ketika tampilannya kan seperti ini. Mana ini? Oh, nih, saya tarik tampilannya kan jadi langsung otomatis. Keluar dia. Nah, seperti itu, langsung keluar. Tetapi jika ketika teman-teman drag ke sini tadi, yang di sini tidak muncul tidak muncul dan bentuknya hanya seperti ini, maka caranya itu teman-teman bisa melakukan rectify metadata for PDF. Bagian yang artikel tadi diklik, kemudian klik kanan. Nah, kemudian yang sini. Di sini itu ada namanya retype metadata PDF. Bentar, saya mencarikan dulu. Ini kok masih otomatis ya? Saya tidak mencarikan ini tidak otomatis.
Oke, kita coba. Nah, ini kok otomatis terus. Yang tidak otomatis nih, yang baru saya download. Oke, saya coba lagi. Drag. Nah, ketika tampilannya yang muncul seperti ini, ketika teman-teman sudah punya file, nah, aduh, otomatis lagi. Dia akan otomatis. Nah, jadi yang di sini tadi, coba kita undo aja, undo. Undo, nah seperti ini. Nah, nih, retype metadata for VDF. Nah, ketika teman-teman sudah punya file jurnalnya, teman-teman untuk mencari metadatanya tinggal klik nih, klik kanan, kemudian retype metadata for VDF. Tapi ada syaratnya, ketika melakukan ini internetnya harus terkoneksi terlebih dahulu. Nah, oke, kalau sudah terkoneksi, kita klik, kita tunggu prosesnya. Cepat kok biasanya. Nah, oke. Nah, ketika sudah ada centang seperti ini, tanda centang berarti sudah berhasil, tinggal di close saja. Oke, judulnya dari mana? Nah, seperti ini. Ini judulnya, ini artikel jurnalnya, ini metadatanya. Nah, seperti itu. Gampang bukan? Nggak perlu susah-susah. Oke, kemudian ketika teman-teman mengalami nih, misalnya seperti apa ya? Misalnya ini mencari, sudah punya buku, misalnya punya buku. Ini tadi bukunya yang ini, bukunya yang ini. Udah punya buku misalnya, seperti ini bukunya. Ternyata ntar, sudah punya buku. Coba kita ini, seperti ini. Kita tarik, kita coba ya, kita coba. Nah, seperti ini kan, ini dalam bentuk buku. Nah, coba kita retype metadatanya agar keluar. Oh, benar. Oh, ternyata metadatanya langsung keluar. Oh, ini dia metadata langsung keluar. Saya tuh mau mencontohkan, tapi kok di sini berhasil terus ya. Mencontohkan, ntar. Coba saya carikan dulu metadata yang nggak bakal langsung keluar. Ntar, apa ya? Ntar, coba ini. Kita jurnal bahasa Indonesia aja coba. Sebentar, jurnal apa ya? Jurnal Indonesia, jurnal apa ya? Jurnal, misalnya ini jurnal, jurnal apa ya? Jurnal, sebentar, saya jadi bingung mau jurnal apa nih? Jurnal nursing, coba nursing. Ada jurnal apa ya nursing ini ya? Oke, ini kita coba yang ini, yang punya jurnalnya Undip. Nih contoh nih, kita cari aja artikel apa di sini yang ada. Apakah juga keluar? Ntar, biasanya kejadian ketika teman-teman melakukan ini, menginput jurnal dari luar yang sebelumnya sudah ada artikelnya, kemudian masuk ke ini, itu tidak muncul. Ntar saya coba cari, coba nursing, kita artikel jurnal Indonesia coba. Oke, seperti ini. Nah, ini nih. Kita coba ya, kita simpan dulu. Simpannya mana nih? Oh, ini. Download.
Kita simpan apakah oke yang ini ya, PP. Nah ini ya, kita coba ya, kita coba masukkan mana ini, dia tidak mau. Kita coba di type metadata. Ternyata berhasil lagi. Sebentar, saya tuh mau mencontohkan yang tidak berhasil, tapi kok gak berhasil terus ya. Pokoknya kalau misalnya ya, ketika di retype tadi, ini seperti ini misalnya. Mana nih? Oh ini ya. Ternyata gagal. Nah, di sini gagal tuh, standarnya tanda silang seperti itu. Maka caranya adalah menggunakan cara yang pertama tadi. Teman-teman bisa klik tanda plus ini, kemudian di klik artikel jurnal, kemudian masukkan masukkan bagi atau di drag saja. Ini seperti ini, drag, kemudian masukkan ke dalam nih jurnalnya. Oke, nah seperti ini sudah kan. Nah, ketika teman-teman tadi melakukan metadata tidak ketemu, maka kita masuk satu-satu seperti cara di awal tadi, yaitu cara manual. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk yang menggunakan menambah file dari PDF yang sudah teman-teman punya sebelumnya, misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan referensi lewat identifier. Nah, identifier tuh yang ini. Jadi seperti ini. Kita buka dulu. Oke, kita close dulu ya, biar tidak ini membingungkan. Nih, kita buka file Jotero-nya. Kemudian di sebelah tanda plus ini ada gambar apa nih ya? Ini gambar ini yang bertulisan add item by identifier. Nah, identifier ini isinya adalah dapat memasukkan ISBN, DOI, PMID, dan lain-lain. Nah, data ini dapat dari mana? Dari artikel jurnal yang ada tulisan ini di dalamnya. Untuk yang teman-teman misalnya sudah punya artikelnya sebelumnya, ataupun artikel yang mau di-download dari internet. Misalnya teman-teman mau mendownload ini, misalnya contoh ini ya. Coba, tidak bisa dibuka. Bentar, kita keluarnya dulu. Nah ini salah satunya, mendownload misalnya. Teman-teman tidak mau mendownload artikelnya, tapi saya pengen mengetahui metadatanya saja. Nah, ketika mau mengetahui metadatanya saja, maka yang seperti saya katakan tadi adalah memasukkan kata-kata yang ada di sini. Bisa ISBN, bisa DOI, atau PMID. Nah, kita pilih yang DOI aja, biar mudah. Oke, kita klik. Nah, DOI-nya di mana? Nah, kita lihat. Sebentar, DOI-nya itu kali ini kan artikel dari BMC. Bentar. Nah, ini DOI-nya ada paling bawah sendiri. HTTPS //doi.org strip. Nah, ini nomornya ini 10.1186. Nah, yang nomor ini teman-teman copy seperti ini, Oke, kita copy aja. Lihat ya, yang di copy itu yang nomornya mulai 10 titik sampai ke belakang. Oke, kita copy, kita masukkan ke dalam aplikasi Jotero-nya, yaitu dengan klik ini tadi, add by identifier. Oke, kita kemudian pastekan di sini. Nah, setelah ini sudah lengkap, ingat ya, mulai 10 titik, kemudian sampai ke belakang sampai habis. Kemudian kalau nanti ketika mengcopy pastenya ternyata ada spasi, itu harus dihapuskan dulu spasinya.
Nah, setelah itu kita lanjut enter. Oke, tunggu paling beberapa detik nanti dia keluar metadatanya. Oke, tunggu dulu, metadatanya masih agak lama dikit. Tuh, kenapa ini? Zotero tidak dapat menemukan record special identifier. Silakan verifikasi. Oh, ternyata tidak ditemukan. Berarti mungkin ada kesalahan. Oke, coba kita masukin semuanya aja. Bisa jadi ini apa? Doi-nya ini apa tidak lengkap nulisnya. Coba kita coba lagi. Oke, kita enter. Kita tunggu. Nah, udah muncul. Tadi judulnya apa tadi? Judulnya tadi apa tadi judulnya? Medical Student Perception. Oke, kita cek. Medical Student Perception. Nah, udah muncul kan? Nama autornya Akhamolea. Kita cek, benar kan? Nah, Akhamolea. Oh, susah sekali namanya. Oke, kemudian ini full tag-nya. Full tag-nya maksudnya adalah yang isi dalamnya seperti apa. Ketika data-datanya sudah, di bawahnya akan ada full tag-nya. Kalau full tag-nya mau diberi nama juga boleh. Nah, tinggal nih rename file dari Vano metadata. Nah, tinggal sama metadatanya filenya. Oke, seperti itu untuk cara menambahkan referensi lewat identifier. Nah, jika teman-teman nanti kebingungan, kita bisa diskusi di kolom komentar untuk materi atau penjelasan pada tentang bagaimana menyusun referensi, maksudnya menyusun pangkal data yang tertata, terstruktur di aplikasi Zotero ini. Cukup dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu. Kemudian hidupkan loncengnya dan berikan tombol like pada video ini, serta bisa share ke teman-temannya yang membutuhkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan di video selanjutnya.